Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semua. Ya, perkenalkan saya Indri. Nah, kita akan mulai live lagi ya. Live bersama teman kita Kak Isna yang saat ini beliau sedang tinggal di Jepang bersama keluarga kecilnya, suami dan anaknya yang masih kecil. Nah, sekarang sambil menunggu, aku mau sapa teman-teman yang udah join. Ada Ai Hijab, ada Kak Keliani Syafira, ada Kak Aye, siapa itu? Kak Riza Cynthia dan Hening Salim. Halo semuanya. Tadi narasumbernya Kak Isna itu izin katanya haus, mau minum dulu. Jadi kita tunggu aja ya. Terus saya juga masih mau cek sound. Semoga suaraku jelas, koneksi lancar. Sebelum memulai ya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Kak Isnanya sudah mulai wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana kabarnya Isna? Alhamdulillah. Kamu gimana? Ya, alhamdulillah, makin gembil. Suaraku udah oke belum? Iya. Udah. Udah ya. Sip. Ya, langsung aja nih. Mau diperkenalkan apa perkenalkan sendiri? Kenalin sendiri aja lah. Halo, ada kalian. Halo, saya Isna. Ibu rumah tangga kece. Oh ya, Kak Isna tinggal di Jepang di mana? Di mananya? Osaka. Oh, di Osaka. Di desa. Di desa. Oh, itu kesibukannya di Jepang itu sebagai ibu rumah tangga dan menemani suami. Menemani suami di sini. Aku nanti. Sebentar ya. Teman-teman, ini suara kami udah jelas belum ya? Kayak ada yang putus-putus nggak sih? Halo. Boleh disapa dulu teman-temannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya udah, kita mulai bincang-bincang ya teman-teman sama ibu narasumber kita yang sangat kece ini. Ya, tadi kita mulai dengan salam kok. Ya. Jadi langsung aja. Malah lagi sibuk apa, Nak? Sekarang, Nak? Ya sehari-hari sama air aja sih. Masak, ngurusin anak, Oh ya, ini ada beberapa list pertanyaan yang ingin kita kepoin sih buat Isna ya, Nak. Yang pertama, gimana Nak rasanya hamil di negeri orang? Terus periksa ke jujur awalnya ngerasa berat banget ya, karena awal-awal tuh aku mual yang sampai nggak bisa makan sama sekali, berat badan turun. Alhamdulillah nggak sampai hyperemesis, jadi tapi bener-bener yang bisa masuk tuh cuman susu, roti,
pisang, udah itu aja di sebulan pertama. Di week kelima sampai week ke-12 mungkin. Oh Terus gitu. sama sekali enggak. Terus sembuhnya tuh karena pulang ke Indonesia. Oh, sempat pulang nak. Buat pulang. Pas pulang di Indonesia tuh lumayan bisa makan gitu. Mungkin kesulitannya di sini selain karena jenis makanan yang bisa dimakan udah banyak, dan sebenarnya suami juga effort ya untuk masak gitu. Tapi kadang-kadang ya udah sesuai harapan. Duh, ini curhat terselubung. Terus balik lagi ke sini di Indonesia sekitar 1,5 bulan kalau nggak salah, terus balik lagi ke sini. Jadi pas balik lagi ke sini tuh udah ya biasa aja, udah nggak kayak yang sebelumnya. Sebelumnya tuh hari-hari tuh kayak nightmare rasanya, beneran kayak gitu. Jadi kayak aktivitasnya tuh cuman tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu suami pulang makan, walaupun makan juga habis itu muntah ya, terus besoknya lagi kayak gitu lagi, terus berharap kapan ini berakhir kayak gitu. Sampai akhirnya keluar. Ya itu cuman di trimester awal doang, trimester pertama ya. Terus setelahnya alhamdulillahnya udah membaik, udah setelah pulang dari Indonesia itu balik ke sini udah bisa masak, udah bisa aktivitas, udah bisa seperti biasa, udah bisa pergi lagi, udah bisa naik sepeda lagi bahkan. Jadi, kayak di Pare. Walaupun hamil ya kontrol tetap sepeda dulu gitu. Cuman pas udah hamil besar ya baru naik bis atau taksi. Oh iya gitu. Oh ya, sebelumnya aku belum bilang. Isna ini teman kita, berteman semenjak kita ikutan les bahasa Inggris di Pare ya, kursus bahasa Inggris, memorizing, ngapalin dari pagi sampai malam berbulan-bulan. Terus hobi sepedaan, terus nyari tembok buat foto yang instagramable. Suaranya kurang jelas Mbak, suara yang mana ya? Suaranya Mbak Isna apa suaraku? Ya, suara Isna agak putus-putus sih tadi aku. Halo Mbak Indri dan Mbak Isna, halo. Aira lagi ngapain, Nak? Aira. Ini mana ya? Yang mana yang kurang jelas? Ini ada yang komen dari Hening, Mbak. Kurang jelas. Suara Isna kurang jelas. Agak putus sih. Jauhin deh. Namanya juga jaraknya jauh banget ya. Jepun dan Indonesia. Ada Safira mantan anyar. Iya, halo. Oh iya. Jadi tadi kan Isna udah cerita tentang yang kehamilan pertamanya itu sempet nggak hiperemesis ya, cuma mual muntah yang sangat tidak nyaman ya Kak. Nah ya. Akhirnya pulang ke Indo. Berapa bulan tuh? Satu bulan, 1,5 bulan. Nah, terus balik lagi ke Jepang sampai lahiran. Gitu. Sampai lahiran. Lalu di sana treatmentnya gimana, Nak? Maksudnya di Jepang itu pelayanan kehamilannya apakah sama kayak yang di Indonesia yang udah Isna tahu gitu? Tauku ya, kalau di compare sama yang 1,5 bulan, cuman mungkin nggak bisa digeneralisasi sama kondisi rumah sakit atau pemeriksaan kehamilan di seluruh Indonesia. Mungkin cuman waktu itu spesifiknya aku ada di Ngawi gitu. Kalau di compare sama itu, ya aku ngerasa lebih aman selama di Jepang sih. Jadi maksudnya step-stepnya tuh jelas, apa yang harus kita lakukan tuh jelas. Jadi misal pertama kali aku tahu hamil, nggak jelas. Ntar pakai agak putus-putus sih, tapi sebenarnya secara umum masih enak dari mungkin pakai headset enak ya. Mbak Isna, salam dari Cynthia dan
mendingan nggak? Iya. Jadi dulu setelah tahu aku hamil gitu kan itu ke klinik. Di klinik tuh kita dikasih tahu dikasih kayak surat pengantar gitu kalau misalkan oh ya hamil gitu. Terus selanjutnya kita tuh ke health center. Di health center itu kita ngasih surat itu. Nanti kita dapat berarti aku di record sebagai orang yang hamil gitu. Orang yang hamil nanti bakal dapat kayak buku gitu, buku namanya Bositecho untuk merecord kehamilan dan banyak sih sebenarnya di situ ada kupon-kupon juga. Jadi kalau misalkan setiap pemeriksaan tuh kita dapat kupon potongan harga untuk cek dan ada dapat keychain gitu, gantungan kunci yang menandakan kalau kita tuh hamil. Jadi kalau di transportasi umum, misal di kereta atau di bis, kita bisa dapat priority seat. Terus dan potongan harga itu bisa kita pakai setiap kali kita ke dokter. Sebenarnya biayanya tuh lumayan mahal ya kalau ke dokter. Cuman banyak potongan-potongan harga itu, jadinya bayarnya paling kita cuma bayar 60.000 kayak gitu-gitu. Sekitar 500 yen gitu. Terus di stepnya tuh jelas, seingatku ya, dari week pertama-tama hamil itu sampai ke 24 minggu kalau nggak salah, itu kita setiap 4 minggu sekali pemeriksaannya. Terus di atas 24 minggu sampai 35 minggu, itu kita tiap 2 minggu sekali. Terus di atas 32 minggu, di atas 32 minggu sampai lahiran, itu setiap minggu kita ke rumah sakit. Terus di klinik, jadi sering banget ketemu sama dokter. Terus awalnya tuh di klinik dulu sampai usia kehamilan 32 minggu. Setelah di atas 32 minggu, nanti kan kita milih mau lahiran di rumah sakit mana. Nah, di atas 32 minggu di atas 32 minggu itu nanti kita pemeriksaannya udah langsung di rumah sakit tempat kita mau melahirkan itu gitu. Oh, gitu. Rumah sakit yang tempat mau melahirkan itu udah ditentukan dari sana atau emang kamu yang sebenarnya tuh sesuai region aja, sesuai area. Cuman kalau misalkan kita mau milih yang mungkin ada fasilitas apanya itu bisa request. Cuman kan aku nggak ada special term ya, jadi semuanya normal gitu. Jadi aku ya pilih yang paling deket sama rumah aja. selama ini yang mereka dan selama ini dokter terus. Jadi bidan itu membantu untuk proses kayak misalkan aku belum ngerti apa itu dijelaskan lebih detail sama bidannya. Atau misal kan ada pemeriksaan darah ya. Jadi kayak step-step pemeriksaannya semuanya tuh kan jelas. Jadi setiap misal yang yang sebulan sekali atau yang 2 minggu sekali ataupun yang sebulan sekali itu pasti ada pemeriksaan urin, terus tekanan darah sama berat badan. Nah kalau yang pemeriksaan itu tuh biasanya dibantu sama bidannya. Itu perawat atau bidan ya? Midwife itu apa? Perawat apa bidan? bidan. Oh, bidan. Oh gitu. Berarti langsung dokter. Jadi sebenarnya agak mirip juga yang itu ya satu berapa kali terus udah 22 minggu terus Halo? Suara Indri kurang jelas. Suara asuransi kesehatannya gimana? Gimana bentar. Sistem asuransi kesehatannya gimana? Oh, asuransi kesehatan tuh setahu dapat dari kantor suami tuh ada dan ada potongan juga dari pemerintah. Ini untuk melahirkan ya? Melahirkan atau untuk yang kehamilan dan melahirkan? Suara Mbak Indri nggak? Kalau yang kehamilan itu
kehamilan itu ini apa namanya, dapat potongan harga yang kupon-kupon tadi aku bilang. Jadi kuponnya Oh, tuh iya. kertas gitu. Jadi nanti setiap pemeriksaan gitu sayang setiap pemeriksaan gitu nanti kuponnya tuh diambil gitu. Kalau ada kekurangan bisa dirembes ke kantor. Oh, iya, Jadi iya, aku iya, nggak, iya. seingatku sih nggak ngeluarin dana sama sekali. Untuk persalinannya ya. Ya, Ya. Terus kalau lahiran nih, sekarang lahiran. Kemarin kan gimana rasanya nggak didampingi sama ibunya, misalnya keluarga, itu gimana rasanya pengalamanmu? ya sedih sih ya sebenarnya. Ada lumayan uh, hampir-hampir ke baby blues, cuman sepertinya nggak sampai. Jadi ada momen-momen yang memang berat, bisa ya harus diakui memang berat. Cuman kalau sekarang kita look back ke situ kayak wah alhamdulillah udah kelewat gitu. Kemarin yang melahirkan juga dokter atau ada midwife-nya di situ? Kalau yang bantu melahirkan midwife, jadi dokternya kayak supervising doang gitu, ngecek misalnya oh ini kondisinya gimana, kan aku kebetulan waktu itu ceritanya induksi 3 hari ya. Oh, Jadi udah di 40 weeks ya kalau nggak salah ya, itu tuh belum ada tanda-tanda, belum kontraksi sama sekali, padahal udah jalan naik turun bukit 6 kilo. ya Allah, mau merangsang kontraksi ya? Dan itu tetap tetap nggak ada kontraksi akhirnya. Tapi seminggu sebelumnya tuh udah dijadwalkan kalau memang tidak ada kontraksi sampai di tanggal itu, ya udah berarti ke rumah sakit. Jadi aku hari itu berangkat ke rumah sakit tuh masih bisa naik bis, dan karena memang belum ada kontraksi sama sekali, jadi berangkat ke rumah sakit tuh naik bis dan bawa semua perlengkapan ya. Dan perlengkapan itu kita tuh udah dikasih tahu listnya sama rumah sakit, apa aja yang harus dibawa ke rumah sakit gitu. Itu tuh udah ada, terus harus disiapkan mulai dari 37 weeks. Terus akhirnya ya waktu itu ke rumah sakit, hari pertama diinduksi sama apa ya, dimasukin kayak balon gitu ke dalam misfi vagina, ke dalam vagina tuh ada dimasukin balon gitu untuk buka jalan lahirnya. Oh, iya. Sama diinduksi itu di hari pertama. Terus itu belum ada bukaan sampai akhirnya sore tuh kalau nggak salah jam 5 tuh kan dilepaskan. Jadi tuh aku baru bukan satu kalau nggak salah, satu paling banyak. Terus nggak progresnya ya agak lambat gitu. Baru di hari ketiganya itu yang progresnya lumayan cepat. Sampai Terus akhirnya kamu jam 1. waktu dipimpin persalinannya gimana? Kalau di Indonesia kan, ayo Bu, ngeden Bu. Kalau di sana gimana? Pakai bahasa apa gitu? Kita penasaran banget gitu. Bahasa isyarat. Oh, tapi kan waktu itu didampingin sama suami ya, alhamdulillah suami boleh masuk karena oh, iya. setauku kalau pas masa pandemi ini suami nggak boleh masuk mendampingi gitu. Jadi pas aku dulu tuh suami boleh masuk dan boleh menemani selama di rumah sakit. Jadi ya paling cuman kayak kan nunggu. Jadi di depan kita kan ada monitor yang untuk tahu kontraksinya sampai peaknya itu kan, yang titit gitu kan. Nah itu pas peak itu ya aku nonton gitu, apa perawatnya tuh bilang push gitu ya, aku langsung ngeden gitu. Gila. Kamu belajar dulu nak berarti di rumah. Kenapa? Buka, Itu buka. kata kalian namanya balon kateter. Balon kateter untuk buka yang masukin buat kontraksi. Gimana tadi? Kamu belajar dulu, maksudnya ngeden-ngedennya gitu udah belajar di rumah dulu sebelum kamu, maksudnya persiapan sendiri gitu. Baca-baca sih, sebenarnya gimana caranya menenangkan diri kayak gitu, afirmasi
biar nggak teriak-teriak, tapi kadang-kadang ya lost control. Terus, oh ya, terus itu bidanya galak nggak sih? Maksudnya kan Oh enggak, ada enggak, nggak? baik Jadi banget. kayak, hmm, Aku malah yang ngerasa nggak enak karena sempat ada momen yang dia tuh mau pegang aku, tapi aku kondisi mungkin udah sakit banget ya, tangannya tuh aku tepis gini. astagfirullah jadi ya. jadi aku Jadi enggak. pas udah selesai tuh aku minta maaf kan, tuh maaf gitu, terus dia bilang tuh nggak apa-apa gitu, baik-baik banget, bahkan sampai perawat yang aku kan di rumah sakit 5 hari ya, total sama induksi berarti 8 hari. Itu aku karena memang harus sampai benar-benar sembuh baru kita beri pulang, karena rata-rata memang kan kalau di sini nggak ada helper ya, jadi kalau misalkan pulang ya harus benar-benar bisa nyentuh anaknya sendiri gitu. Iya benar banget. Jadi tuh selama aku 5 hari di rumah sakit pun tuh mereka helpful banget dan baik banget gitu, dan semuanya tuh diajarin. Jadi aku prosesnya ya, proses dari sebelum hamil, dari pas hamil, mulai dari prenatal yoga, terus habis itu parenting class sebelum kelahiran itu kan diajarin gimana caranya mandiin, sekilas mandiin, gendong gitu. Terus habis itu selama proses di rumah sakit pun tuh diajarin juga gimana caranya mandiin. Terus gimana kalau kita mau merangsang anak biar pupi, kalau misal belum pup gitu. Terus caranya gendong, caranya menyusui, caranya ngebedong, makin baju kayak gitu, ganti pampers, itu semuanya diajarin. Karena emang kan aku nggak bisa ya. Berarti itu diajarin melalui kelas yang fasilitasnya pemeriksaan kehamilan juga itu dari Itu kalau yang aku bilang tadi tuh yang barusan itu selama proses aku di rumah sakit. Jadi setelah melahirkan, jadi anaknya udah lahir nih. Setelah melahirkan tuh di 1-2 hari pertama kalau nggak salah itu anak tuh masih tidurnya belum bareng sama kita. Jadi sesaat setelah melahirkan tuh anak masih tidurnya terpisah biar orang tuanya energinya tuh maksudnya fit lagi dulu, bener-bener istirahat, full istirahat. Nah, nanti setelah itu baru anaknya tidur sama kita gitu. Oh, tapi Nah, itu pas yang habis lahirannya banget itu kan dijahit nggak sih? Jadi itu anaknya kamu langsung diminumin nggak? Maksudnya kan ada namanya IMD. IMD. Aku sebenarnya kalau di Jepang tuh nggak mengenal IMD ya setauku. Tapi aku request ke dokternya mau ada IMD itu gitu. Terus habis itu jadi ya mungkin nggak full, nggak sepenuhnya. Kalau IMD itu kan harusnya anaknya mencari tempatnya dia ke payudara kita kan ya, ngenyot gitu. Nah itu tuh udah sampai ke fase itu, dia udah seperti itu, tapi langsung diarahin ke situ. Terus tapi belum sampai berhasil gitu, belum sampai bisa nyusu. Tapi tuh udah lumayan banget, karena nggak semuanya dapat kesempatan itu. Biasanya anaknya langsung diambil gitu. Nah itu pun aku nggak langsung. Jadi anaknya dibersihin dulu semuanya, udah selesai. Pas aku dijahit itu baru anaknya ditaruh di aku. Oh gitu. Oh, berarti itu hanya request dulu ya nak ya? Nggak request. Setelah habis lahiran juga. Pas habis lahiran juga itu kita ditanyain ari-ari plasentanya tuh mau diapain gitu. Ya kalau di Indonesia dikubur, kalau di sini dikremasi. Oh gitu. Ya udah diserahin ke rumah sakit gitu, nggak dibawa pulang. Terus suruh KB nggak nak? Langsung KB gitu nggak? Ada aku pas kontrol pasca melahirkan yang sebulan setelah melahirkan itu udah bisa langsung KB sebenarnya. Tapi
waktu itu aku ngerasa itu ku masih sakit ya, bekas jahitannya tuh masih sakit gitu. Nggak tahu beneran masih sakit atau aku yang merasa-rasa aja. Jadi masih belum berani, waktu itu masih belum berani. Tapi udah bisa. Tapi nah yang nextnya pas aku udah ngerasa yakin, oh iya ini kayaknya aku udah nggak apa-apa kalau misalkan KB, ternyata pandemi. Jadinya Oh, enggak. belum Belum KB ya. belum sempet. Dari mereka saran KB-nya seperti apa? Apa sama kalau kita kan ada IUD, ada suntik, ada Kalau di sini IUD. oh langsung IUD ya. Mm. Kita baca kayaknya banyak yang nanya loh, Nak. Oh iya gimana nih? Kita scroll dulu ke atas. Oh kalau perawatan tali pusat sama sih kayak di Indonesia gitu. Cuma dia nggak kalau di Indonesia gimana ya? Kalau di sini cuman nggak diapa-apain, ya udah diklep doang gitu. Terus perawatan awal kan masih di rumah sakit selama 5 hari yang di rumah sakit itu. Jadi ketika pulang ke rumah tuh ya udah dimandiin biasa aja, kena air nggak apa-apa. Yang penting setelahnya tuh di sekitaran tali pusatnya itu dibersihin pakai cotton bud aja sampai kering. Nggak dikasih apapun ya, cairan alkohol atau apa nggak di Enggak. Setelah melahirkan juga kita cuma dikasih 3 jenis obat kalau nggak salah ya, seingatku. Obat pencahar, terus untuk melancarkan pencernaan itu, terus habis itu pereda nyeri sama untuk aneminya. Itu pun yang untuk anemia sama pencahar juga cuma sebentar. Jadi kayak selama hamil pun juga aku nggak dikasih obat, nggak dikasih vitamin, nggak dikasih obat. Yang penting makan bergizi, bilangnya sih gitu. Cuman di akhir-akhir doang pas mau lahiran, karena memang aku terindikasi anemia dan tekanan darahnya rendah. Tapi yang dikasih obat cuma obat anemianya doang. Jadi dikasih itu pun udah akhir-akhir mau lahiran. Nggak dikasih vitamin, asam folat ya gitu kan, ada tuh obat-obat yang kalau di Indonesia. Kalau asam folat sebenarnya nggak apa-apa, tapi nggak di resepin dari rumah sakit tuh, nggak ada, dari dokternya nggak diresepin. Oh, disuruh minum saja, inisiatif sendiri gitu ya. Kamu sempat ngidam masakan Malang gitu? Ngidam, tapi ya gimana? Tahu diri lah ya. Masya Allah, prihatin. Benar-benar harus menjaga diri sendiri berdua dengan suami ya, Nak ya. Terus kalau kan ada prenatal yoga ya, ada jadi cerita. Emang fasilitas atau emang kamu inisiatif sendiri gitu? Kalau prenatal tuh sebenarnya ada, cuman nggak tergantung kita. Jadi aku baca kan di rumah sakit itu ditempel di rumah sakit, terus aku tanya kalau mau ikut ini gimana gitu. Jadi tuh bukan program wajib dari rumah sakit untuk ibu hamilnya, tapi mereka menyediakan. Jadi kalau misalkan kita nggak tanya ya nggak ditawarin gitu. Oh gitu. Kelas ibu hamil, kayak kelas ibu hamil kalau gitu. Ada kayak kelas ibu hamil gitu. Terus overall mereka menggunakan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Mantap. Berarti di sana komunikasi sehari-hari pakai bahasa Jepang ya? Tidak. Pakai bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Jadi kalau misal untuk yang pertama kali gitu pasti sama suami. Jadi karena yang bisa bahasa Jepang memang suami. Tapi kalau yang setelahnya gitu kan, jadi kan udah tahu ya stepnya. Misalkan vaksin habis ini kesini gitu. Itu karena udah bisa sendiri gitu. Tapi mereka tuh selalu helpful menurutku, walaupun misal aku nggak bisa bahasa Jepang, mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi selalu berusaha menjelaskan dengan baik, entah itu pakai Google Translate atau gimana gitu. Nah itu kayak mereka tuh selalu berusaha ngasih tahu gimana gitu. Konselingnya tuh berusaha gimana caranya biar sampai sama kamu ya.
Jadi Terus sebenarnya tuh ada fasilitas translator gitu untuk foreigner. Cuman untuk bayi-bayi yang lahir di Jepang itu nggak dapat fasilitas itu, tapi bisa mengajukan. Nah, tapi karena ya aku ngerasa dokternya juga bahasa Inggrisnya udah lumayan itu, bisa dikit-dikit gitu. Aku juga bisa ngerti, jadinya yang nggak pakai translator. gitu. Nah, kalau tantangan terbesarnya Isna selama hamil dan melahirkan ini tuh apa menurut Mengelola emosi ya. teman? Jadi kalau uh, lebih ke kayak belajar sabar gitu sebenarnya. Ya semuanya bisa dijalanin ya, tapi kitanya sabar atau nggak sabar gitu. Kadang-kadang ya out of control, kadang-kadang ya waras gitu. Ya kayak ibu-ibu biasa lah. Gimana gitu. Kamu gak ngambil kelas bahasa nih di sana kalian? Kamu ngambil kelas bahasa di sana, kelas bahasa Dulu sebelum hamil sempat lesnya beberapa sebulan mungkin. Terus hamil nggak kuat naik sepeda nanjak, ya udah diem di rumah aja. Berarti emang sehari-hari sepeda atau jalan kaki gitu ya? Terus kalau orang Indonesia Gimana? cuman gimana? Tapi sepedanya tuh ada macam-macam jenisnya, Ndri. Jadi kalau ada yang sepeda yang biasa gitu, yang itu kan berat. Terus ada yang sepeda ada mesinnya, bisa dicas gitu baterainya. Jadi makanya dia tuh lebih enteng daripada kalau misalkan kita pakai yang sepeda biasa. Makanya bisa bawa macam-macam juga gitu. Gitu. Kalau keluarga, maksudnya kan ada nggak sih orang Indonesia yang di sana gitu ya, bisa buat silaturahmi? Oh banyak. Jadi teman-teman dari suami yang kerja di tempat yang sama juga ada banyak. Jadi untuk misalnya ngumpul-ngumpul silaturahmi itu ada. Dan selama di rumah sakit juga kan di rumah sakit tuh nggak bisa menyediakan makanan yang halal. Jadi bilangnya sih mungkin bisa ngasih misalkan makanan, kan aku bilang kan kita ditanya, jadi sebelum melahirkan itu ada kayak briefing gitu untuk menentukan kapan kita melahirkan, apa saja yang perlu dibawa, persiapannya lah intinya, terus mau pakai kamar yang seperti apa, terus apa aja yang boleh dimakan sama nggak boleh dimakan, seperti misal mungkin ada yang alergen atau gimana gitu ya, jenis-jenis makanan yang alergi gitu. Nah kita menyampaikan nggak bisa makan pork, lard kayak gitu kan, jadi nggak bisa. Terus meat juga nggak bisa, chicken kan juga nggak bisa karena nggak halal kan, nggak jelas kehalalannya. Terus mereka bilang nggak bisa, belum bisa menyediakan. Nah itu teman-teman dari Indonesia yang ibu-ibu di sini juga gitu, itu tiap hari gantian mereka nganterin makanan kayak gitu. Ya alhamdulillah ya ada yang kayak gitu, ada teman-teman yang luar biasa. Jadi itu yang bikin kita nggak terlalu homesick ya, masih ada keluarga orang. Nah, kalau dari tenaga kesehatan Jepang sendiri nyuruh untuk ASI eksklusif nggak? Nah, kalau di Indo kan gitu 6 bulan ASI gitu. ASI sebenarnya mereka pro ASI, tapi mungkin nggak ada istilah ASI eksklusif itu ya. Jadi aku tuh pas awal-awal melahirkan, ASInya kan memang belum lancar. Jadi mereka tuh yang terpenting adalah jumlah asupan susu yang masuk ke bayinya. Jadi kalau misalkan ASI, jadi dihitung dari ASIku tuh produksinya tuh berapa. Jadi dicatat nih, beneran ada kertasnya gitu, kita harus nyatet ngasih ASI tuh di jam berapa menit, dan berapa mili. Jadi cara ngecek berapa mili itu, bayi sebelum kita susuin tuh ditimbang, terus habis itu kita susuin, habis itu ditimbang lagi. Kurang berapa mili. Nah itu nanti dicek kayak gitu. Nah aku tuh
pas awal-awal tuh kan karena memang produksi ASINya belum lancar, belum banyak, jadi masih di substitute sama susu formula selama seminggu pertama. Terus habis itu setelah tapi mereka tuh pro ASI banget karena intinya walaupun keluarnya sedikit tapi harus tetap dikasih gitu, harus tetap dikasih ASINya. Terus nanti sebulan aku waktu pulang tuh masih campur sama sufor. Nah, seminggu setelah aku pulang itu ada kayak pengecekan gitu, kontrol laktasi untuk ngecek ASINya itu. Nah, itu aku udah bisa full ASI. Jadi karena produksi ASINya udah memenuhi. Jadi, berarti kamu sampai gimana? Nyimpen timbangan di rumah untuk ngecek berapa milinya itu? Oh enggak, kalau yang berapa milinya itu memenuhi atau enggaknya ya seminggu setelah itu pas di rumah sakit. Cuman yang durasi, kalau di rumah tuh yang harus diiniin durasinya, durasi menyusunya berapa lama dan berapa sering gitu. Terus kamu catat dan ada aplikasinya kok. Jadi aku pakai aplikasi gitu, lebih gampang kan kalau pakai aplikasi. Oh, aplikasinya itu dari Jepang sendiri atau dari kamu download di Play Store? Ya download aja di Play Store. Itu nggak disaranin, nggak dari sebenarnya bukan rekomendasi dari rumah sakit, cuman yang penting dicatat aja gitu. Tapi gitu. Ya itu mempermudah aja. Mantap. Jadi asupannya, oh iya tadi katanya yang seminggu pertama ditambah sufor ya, seminggu tambah sufor karena ASINya masih dikit. Nah, ketika tahu Ifna mau nambah sufor itu, apa tenaga kesehatan di sana gimana gitu enggak? Kalau itu disarankan sama mereka. Jadi gitu. Kurang ya. Jadi memang seperti itu. Jadi sebelum kita melahirkan tuh mereka udah ngasih tahu kalau produksi ASI awal-awal tuh akan sedikit gitu. Kan itu kan sebenarnya kalau nggak salah bayi itu kan masih punya cadangan lemak ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan ASINya pun belum keluar tuh sebenarnya nggak masalah sampai 3 hari atau gimana, aku kurang tahu. Correct me kalau salah, kasih tahu ya itu. Setauku tuh kayak gitu. Nah, cuman karena kebijakan dari rumah sakitnya seperti itu, akhirnya aku nyediain sufor. Sufornya jadi sufor yang itu tuh dibawa dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit waktu mau melahirkan itu. Jadi mereka juga menawarkan mau pakai sufor dari rumah sakit atau dibawa sendiri gitu. Karena kan mungkin karena kita nggak bisa menyediakan yang ada label halalnya gitu. Oh gitu. Oh ya, terus ya. Kalau masalahnya itu ya. Terus untuk kewajiban isinya mereka ngasih patokan sampai 2 tahun atau yang aku 6 bulan itu juga sama gitu enggak? Kalau di sini empasi itu dimulai di usia udah lagi ngapain tuh sama ayah? Kalau di sini tuh empasi tuh dimulai di usia 5 bulan rata-rata, Andri. Jadi bukan di usia 6 bulan. Kalau di Indonesia kan 6 bulan ya. Jadi nggak mengenal ASI eksklusif 6 bulan tuh nggak. Jadi selama anak udah ada tanda-tanda memenuhi tanda-tanda makan, itu udah bisa sebenarnya makan. Kalau di sini ya, mungkin ininya yang berbeda ya, agak kebiasaannya yang agak berbeda. Jadi aku combine aja. Jadi kalau di sini tuh kan aku ikutan kelasnya, kelas empasinya, ada kelas empasi gitu. Cara bikin empasinya, terus makanan-makanan apa yang disarankan untuk anak-anak di awal empasi sampai usia 1 tahun gitu. Nah itu tuh, tapi aku juga baca-baca dari WHO sama IDAI ya. Kalau yang di Indonesia itu IDAI. Nah itu apa aja yang kira-kira masuk akal sama enggak gitu. Jadi tuh ya aku combine aja gitu. Oh gitu. Ya. Nah, terus kalau imunisasi gimana? Imunisasi di sana? Ada
Im- Kewajiban. kalau imunisasi tuh, jadi di yang aku bilang tadi Bositecho itu di buku Hamil dan Melahirkan tuh, si Bositecho itu semuanya tuh di record dari aku hamil, dari pertama hamil misalnya urinnya tuh kayak protein negatif, protein positif kayak gitu, terus kandungan gulanya itu tuh semuanya di record di situ sampai si anak lahir juga di record di situ, dia berat badannya berapa, terus pas lahir tuh juga kan dia dites pendengaran. Nanti hasilnya juga ditaruh di situ, terus pas kita mau pulang juga dia dites kondisinya ada kelainan nggak, ada potensi kelainan di tubuhnya atau enggak. Nah itu nanti hasilnya, resultnya sebulan kemudian di one month check. Terus nanti ada midwife juga yang akan datang ke rumah untuk ngecek kondisi rumah, kesiapan rumah, terus kondisi anaknya ketika di rumah, kondisi mental kita itu juga dicek. Jadi pas mereka datang itu nanti di situ juga di-record, di Busiteco-nya itu juga di-record semuanya, perkembangan anak dari dia baru lahir, yang apa sih, yang ada chart-nya itu ya, itu kan ada chart-nya gitu kan. Nah itu kita juga nge-record berat badannya, tinggi badannya, terus lingkar kepalanya, itu semuanya di-record dulu sampai ke imunisasinya. Nah kalau imunisasi itu ada yang kita dapat apa namanya, apa ya, subsidi ya, apa sih namanya kalau yang dari pemerintah tuh, subsidi iya. ya, bener ya. Nah, Iya. subsidi dari pemerintah, ada yang subsidi dari pemerintah, ada yang enggak. Jadi Ada yang ada yang bayar sendiri. Kalau yang bayar sendiri tuh misalnya rotavirus tuh kita harus bayar sendiri, tapi bisa dimilih, bisa diambil atau enggak gitu. Kalau yang wajib-wajib tuh rata-rata pasti ditanggung sama pemerintah. kalau yang wajib tuh apa aja? Nah, tahu nah, dari usia Kalau berapa? yang Aira udah tuh ada HIV, terus abis itu DPT HIV? polio, HIV, apa ya itu? Singkatannya apa ya? Nanti aku kepo juga. Ada hepatitis B, HIV terus ya. BPP. DPT polio itu wajib juga. Aira sekarang berapa bulan ya, Nak ya? 8 bulan, masuk 8 Oh, bulan. dia udah berapa kali imunisasi? Berkali-kali sih, dari kayaknya berapa ya? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. BCG 7 kali kalau nggak salah. Di sini yang BCG. jendil itu ya betul. Iya, tapi kalau di sini tuh BCG-nya tuh 18 sendiri, jadi dicap gitu, cap 2 kali. Satu cap tuh isinya 9. Hah? Gimana maksudnya tuh? Jadi nggak disuntik gitu, tapi dicap. Di sini tuh dicap ya, dicap jarumnya tuh ada 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Terus 2 kali. Oh gitu. Oh, Terus 2 kali suntik. jadi anaknya dipegang terus dicap, terus bawahnya lagi crek gitu. Nah Oh kalau gitu. BCG tuh, kalau vaksin tuh biasanya kan semuanya tuh di rumah sakit, kecuali sih BCG ini nanti dilakuinnya di health center. Health center tuh tempat untuk ngambil yang Bositeco-nya tadi. Jadi yang ada di health center tuh bisa suntik BCG ini sama kan dia ada 1 month check, terus habis itu 3 to 4 month check, terus 6 to 7 checks, 9 to 10 checks itu. Jadi setiap pengecekan yang 2 bulan atau 3 bulan sekali itu nanti dilakukannya di health center, bukan di rumah sakit. Gitu. Jadi kan ada pemeriksaan gigi juga, jadi kayak nanti di bulan keberapa, jadi kan anak tuh kan ada milestone-nya ya. Nah, kalau biasanya tuh di usia berapa bulan gitu, setidaknya dia memenuhi milestone itu gitu. Sama kalau misal giginya udah dicek, giginya udah tumbuh, nanti ada pengecekan gigi juga. Tuh. Berarti sampai usia berapa ya wajib untuk ke health center itu si adiknya? 6 tahun kalau nggak salah ya.
Saya tahu kok nanti. Iya. 4 Oh iya, tahun atau 6 tahun? 4 tahun apa 6 tahun deh. soalnya kan ceknya juga sampai komprehensif ya, sampai giginya juga ya. Tapi tuh Kembali. ada kalau udah sekolah itu ada yang pengecekannya udah nggak ke health center tapi dilakukan di sekolah. Oh, dari nakes tenaga Mm, kesehatan. Jadi kayak udah integrated gitu. Mereka terintegrasi. Jadi eh, kayak pengecekan mata, gigi gitu itu nanti ada yang dilakukan di sekolah. Oh gitu. Nah, aku mau scroll pertanyaannya. Nah, eh Isna pernah terkesima dengan teknologi di Jepang nggak ini dari kalian? Enggak sih, biasa aja. Oh, biasa aja. Sama aja ya bener. Aku ya yang selama hamil itu selama 2 minggu sekali tuh kan pengecekannya ya udah di sini tuh nggak ada 4D gitu pengecekan apa USG 4D itu nggak ada 3D nggak ada ya udah Oh, 2D biasa itu dan gitu. selalu sama transvaginal Oh, sama. jadi Oh, berarti walaupun udah pakai USG tetap ditransvi kan sakit ya Hmm, Ukti. iya. Setiap kali USG selalu ditransfer juga. Iya iya Berapa setiap kali sih? kontrol ya sebulan bisa 2 kali kalau yang itu kan ada yang sebulan sekali ada yang sebulan 2 kali ada yang tiap minggu mendekati kelahiran itu setiap minggu. Oh gitu, transfer juga ya. Gitu. Ya sakit sih ya kayaknya. Ya, aku belum pernah. Hanya membayangkan aja. Dia ada pertanyaan nih Kak, Kak. Nah, dari Mbak Cindy kali di sana menu MPS yang common tuh apa biasanya? Atau yang Kalau dianjurkan? kalau yang common di sini tuh biasanya ikan-ikanan, sayur-sayuran kayak gitu ya, yang Ikan apa Kak? salmon biasanya. Tapi salmon tuh setelah di atas ini sih, di atas 7 bulan, 8 bulan. Jadi nggak Kalau langsung. waktu awal-awal Awal-awal, apa? awal-awal tuh biasanya bubur nasi sama namanya kombu sama katsuboshi itu semacam kaldu gitu tapi kaldu dari seafood, kaldu dari ikan. Oh, makanya pinter-pinter ya. Pokoknya ikan. Ya dari sayur-sayuran gitu, pakai sayur-sayuran. Jadi bikin kaldu dari ya kombu katsuboshi itu, terus habis itu dari sayur-sayuran wortel gitu, seledri, celery stick. Cuman eh, aku nggak sepenuhnya mengikutin yang di Jepang juga. Jadi mestinya baca-baca ya kan kebutuhan bayi itu ternyata eh, yang dibutuhin untuk pastinya adalah yang penting tuh zat besinya, zinc kayak gitu-gitu. Nah itu yang banyak memiliki itu kan dari ATI misalnya. Nah ya aku uh, pastinya ya ngikutin cara-cara itu gitu ya, combine lah antara IDAI, WHO sama yang di Jepang. IDAI, WHO, dan di Jepang keren. Jadi Indonesia sumber nasional WHO sama yang negara yang sedang ditinggalin. Lancar kan Nak, Aira sampai aslinya? Ya, ukti kadang-kadang ya dilepeh. Ya itu tantangannya ya. Semangat ya. Coba nanti langsung. Amin. Mbak Cindy lagi nih, baby masuk sekolah, tapi yang bukan daycare, itu umur berapa di sana? Udah mulai di sekolah nggak sih? Baby school gitu. Oh kalau kayak gitu aku kurang tahu ya. Tapi ada kegiatan kayak misalnya pertemuan, tapi tuh orang tuanya. Tapi emang buat kayak nyanyi-nyanyi gitu. Uh, Namanya tuh fruit basket. Tapi itu setiap hari Jumat di minggu keempat setiap bulannya kalau nggak salah. Cuman aku belum pernah ikut ya karena Jepang kan masuk masa pandemi itu mulai dari Januari sebenarnya, Januari akhir Oh gitu, di Jepang sampai ya? sekarang. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang emang udah dihilangin dari mulai waktu itu gitu. Dan aku belum sempat ikutan, jadi nggak bisa cerita gimana nya. Oh, Health iya, center tapi itu sih.
Health center tuh apa semacam apa, Mas? Semacam lah dinas kesehatan mungkin ya. Dinas kesehatan. Oh, jadi cuma pelayanannya aja. Oh iya sih, Pelayanan gitu. Itu tempatnya kalau tapi di sebelahan sama rumah sakit gitu, jadi deket sama rumah sakit. gitu. Mungkin kalau rumah sakit lebih ke yang lebih parahnya kayak gitu ya. Jadi kalau yang untuk pemeriksaan-pemeriksaan biasa di health center itu bukan. Aku kok kayak gitu. Kalau yang di health center tuh cuman pemeriksaan mungkin kayak ini aja ya. Sebenarnya tuh dirapinya di rumah sakit, yang di health center cuman suntik BCG aja. Karena untuk BCG Oh, itu program pemerintah yang nggak include di rumah sakit. BCG program pemerintah Apa yang itu ikut orang. transvi? Apa itu transvaginal Apa itu transfi? Apa itu USG transvaginal trans? itu? Hayo apa? Tuh. Bubidan apa bubidan? Jadi nanti pemeriksaan USG-nya kan kalau biasanya kita di luar perut ya, nak ya, abdominal di luar. Nah kalau yang trans itu ada sebuah alat yang dimasukkan melalui vagina untuk melihat kondisi di dalam. Hasilnya lebih jelas, nak. Nggak tahu juga sih sebenarnya ya. Cuman kan kalau transvaginal tuh untuk mengetahui kondisi ini kan ya, ovarium kita tuh imbang nggak, kan takutnya nanti ada indikasi ovary swelling yang Oh, ovariumnya apa membesar, pembengkakan. Nah itu kan bahaya juga. Nah itu iya makanya benar. pakai pengecekan itu juga gitu. Nggak cuman di eh, apa USG aja. Kalau USG kan untuk mengetahui perkembangan bayinya. Jadi emang nggak cuman perkembangan bayi, tapi juga perkembangannya ibunya dari rahimnya sampai ovariumnya itu pakai yang transpi. Ini Nggak pantas nggak paling wajib ASI ya. Eh, nggak wajib tapi sangat pro ASI. Jadi sebenarnya kita sangat didukung untuk memberikan ASI. Gitu. Hmm. Dan itu sampai 5 bulan ya tadi ya, 5 bulan. Tapi sebenarnya sampai usia 2 tahun ya, tetap sampai 2 tahun. Cuman tapi yang primer ya, kalau yang di usia 5 bulan tuh istilah mereka tuh kayak belajar makan gitu. Jadi Oh, walaupun belum 3 kali juga nggak apa-apa. Jadi yang penting tuh belajar makan, tapi yang penting tetap ASI sampai usia 6 bulan. Mm. pendidikan anak yang paling menonjol orang Jepang apa sih kok bisa pinter-pinter dibanding anak-anak di Indo? Apa ya? Aku mau kalau dapat cerita dari teman-teman yang anak-anaknya sekolah tuh kayaknya anaknya malah happy gitu ke sekolah, main gitu. Oh banyak mungkin gimana? Jadi sepertinya sih cara mereka memberikan ini ya, kayaknya tuh yang lebih etika, kayak etos kerja kayak gitu diajarkan dari anak-anak. Jadi mereka terbiasa mandiri, terbiasa mengerjakan semuanya tuh secara disiplin, terus kerja keras gitu. Jadi anak-anak tuh ya mereka bersih-bersih sekolahnya. Terus habis itu kalau berangkat ke sekolah tuh nggak boleh diantar. Jadi ada pos-posnya yang memang orang tua tuh boleh ngantar anak sampai ke situ. Terus nanti mereka berkumpul. Dari situ mereka berangkat ke sekolah bareng-bareng gitu. Jadi orang tua nggak boleh ngantar ke sekolah. Setelah masa orientasi ada masa orientasinya di kelas 1 tuh. Kalau masa orientasi tuh biasanya nanti sama senseinya mereka dianterin sampai ke tempat yang dituju juga itu, orang tua boleh nunggu di situ gitu. Tapi itu tergantung grade-nya juga, kelas berapa. Tuh. Nah mungkin Anak TK kalau juga di udah naik bis. anak TK, Gimana? oh tapi dari sekolah ya, dari sekolah dijemput. Uh, di sekolah. Mungkin bedanya itu ya, kalau di Indo kan lebih ditekankan ke akademik, kita harus kerjain PR matematika, mungkin ya, mungkin sih. Mungkin. Tapi Ini kita maksudnya gimana ya, mau kayak aku tuh ngelihat anak kecil-kecil tuh di sini kayak udah diajarin untuk terima kasih dan minta maaf gitu. Jadi misal nih kita papasan nih naik sepeda, papasan pasti mereka ngalah. Jadi
gak cuma anak kecil aja sih, rata-rata orang, terutama di sekitarku ya, di lingkungan ini, di desa ini. Cuman mungkin kalau di kota culture-nya agak berbeda kan. Kalau kota lebih urban, lebih banyak orang gitu. Kalau di sekitaran, jadi justru kalau di desa-desa tuh mereka lebih berbudaya, beradab gitu. Jadi pas misalnya kita papasan naik sepeda tuh, mereka tuh ada kecenderungan selalu ngalah gitu, kayak silahkan gitu, silahkan duluan doso gitu. Jadi kayak kita tuh yang pas aku awal-awal datang tuh kayak kan aku yang salah gitu. Jadi kayak mereka bukan mereka yang salah, mereka kayak gampang minta maaf gitu, kayak gitu. Beda ya kalau di sini kadang udah nggak mau diteriakin kan sedih banget ya, klakson ya. Iya ya, emang mungkin salah satu pelajaran yang bisa diambil ya untuk lebih apa ya, attitude-nya ya mungkin ya. Kayaknya makanan juga ngaruh ya, nggak ada cilok pinggir depan sekolah. Terus jajanannya apa? Oh, bawa sendiri ya mereka ya? Kan kalau ada yang kalau SD tuh disediain kayak catering gitu kan. Nanti ada yang petugas piketnya, petugas piketnya tuh anak-anak sekolah itu sendiri, mereka bergiliran. Jadi kayak petugas makan siangnya kayak gitu ada kayak gitu. Emang gizinya emang apa ya? Kayaknya sejak apa ya, dari mereka lahir juga terpantau gitu, aku ngerasanya sih kayak gitu. Semuanya tuh terpantau perkembangannya. Yang jelas sih nggak ada yang korupsi ya, jadinya lebih mudah berkembang negaranya. Ya karena mungkin attitude-nya udah dari dulunya, dari kecil udah sangat dipupuk untuk yang itu ya negara kita. Ya, Kapan terus pulang ke Indo, kangen sama Aira. Iya Uti, tahun depan insya Allah. oh ya, sekarang kan Aira masih harus ada beberapa kali pemeriksaan di health center sama imunisasi kan ya. Nah itu Sama selama apa? pandemi imunisasi. Sama vaksin. Vaksin. Kebetulan banget tuh vaksin yang terakhir tuh BCG ya. BCG tuh yang Aira, kalau yang paling akhir banget tuh baru tanggal 9 kemarin. Itu dia baru vaksin HIV itu. Cuman tuh satu vaksin doang itu ke rumah sakit. Nah, tapi kan itu udah state of emergency kan udah dicabut kan. Jadi ya udah kembali normal gitu. Tapi pas kondisi pandemi yang parah-parahnya itu, dia tuh pas yang vaksin BCG itu. Nah, itu di health center. Paling ya kalau yang di aku lupa bulan, Aira umur 6 bulan berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kalau nggak Maret, April. Nah itu dia, itu tuh ya kita kayak ini ya social distancing kayak gitu-gitu aja. Terus nggak boleh saling berdekatan satu sama lain. Cuman tuh kalau nggak urgent semuanya ditiadakan di masa pandemi itu, semuanya ditiadakan. Tapi kalau vaksin tuh kan urgent ya, harus dilakukan gitu. Nah itu sepertinya sih sama mereka juga udah dibagi-bagi. Jadi mereka mengurangi crowd gitu. Di Jepang tuh nggak sampai yang lockdown, nggak sampai yang gimana-gimana gitu. Ya orang tetap beraktivitas, orang tetap ke kantor. Suami bahkan nggak WFH sama sekali. Jadi nggak dapet jatah WFH dia, kasihan. Jadi tetap ke kantor. Tapi karena memang ke kantornya juga naik sepeda deket sama rumah, nggak harus naik kereta, nggak harus naik kendaraan umum gitu. Tapi dulu pas masa pandemi itu mengurangi crowd. Jadi ya ada beberapa part yang bagian-bagian yang bisa untuk WFH ya WFH. Terus yang jam masuknya juga dibedakan gitu. Jadi mungkin untuk mengurangi antrian ketemu di depan kantor atau gimana. Jadi cuman mengurangin crowd aja, nggak sampai yang lockdown atau gimana-gimana gitu. Tapi tempat